Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Rashid Asidik. Saya berasal dari kampus Politeknik Meta Industri, jurusan Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Saya diberi tugas oleh Pak Sapta, yang dimana dalam tugas ini saya mengambil tema atau judul tentang persamaan di depan hukum. Persamaan di depan hukum adalah prinsip yang menyatakan bahwa semua individu memiliki hak yang sama di hadapan hukum tanpa memandang sosial, ekonomi, ataupun politik tertentu. Tentu ini adalah fondasi yang baik dalam sistem hukum yang adil dan merata. Adapun terkait kondisi yang sudah baik dalam hal persamaan di depan hukum, yang pertama adalah peraturan hukum yang progresif, yang dimana Indonesia telah mengadopsi undang-undang dan peraturan hukum yang progresif untuk memastikan pelindungan hak asasi manusia dan kesetaraan di depan hukum, seperti Undang-Undang 1945 dan undang-undang lainnya yang melindungi hak-hak individu. Yang kedua, ada sistem peradilan yang berkualitas. Terdapat upaya untuk memperkuat sistem peradilan di Indonesia, termasuk peningkatan kualitas dan independensi lembaga-lembaga peradilan seperti Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial. Adapun kondisi yang belum baik, yang pertama ada ketidaksetaraan akses hukum, yang dimana masih terdapat ketidaksetaraan dalam akses terhadap sistem peradilan di Indonesia, terutama bagi individu dari latar belakang ekonomi yang kurang mampu atau daerah terpencil. Yang kedua, ada ketidakadilan dalam penegakan hukum. Meskipun ada prinsip persamaan di depan hukum, tetapi dalam praktiknya masih terjadi diskriminasi atau perlakuan tidak adil terhadap beberapa kelompok masyarakat, terutama minoritas etnis, perempuan, atau kelompok agama tertentu. Adapun solusi terkait persamaan di depan hukum, yang pertama ada peningkatan akses hukum, yang mana dengan meningkatkan akses terhadap sistem peradilan dengan menyediakan bantuan hukum gratis atau subsidi, serta meningkatkan aksesibilitas layanan hukum di daerah-daerah terpencil. Yang kedua, penguatan sistem peradilan dengan melakukan reformasi dalam sistem peradilan untuk memastikan independensi, transparansi, dan akuntabilitas lembaga-lembaga peradilan, serta meningkatkan kualitas penegakan hukum di semua tingkatan. Yang ketiga, ada advokasi dan kesadaran masyarakat. Dengan mendorong advokasi masyarakat dan kesadaran tentang pentingnya persamaan di depan hukum, serta memperjuangkan hak-hak dan keadilan bagi semua individu di masyarakat. Yang keempat, ada pendidikan hukum dengan memberikan pendidikan hukum yang lebih luas kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman tentang hak-hak mereka dan mengakses sistem peradilan. Tentu ini dapat dilakukan melalui program-program pendidikan formal maupun non-formal. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.